Bunda Yani beserta rombongan. Kami mengucapkan selamat datang di bumi Skalbrak, Kabupaten Penuh Lampung. Seputaran amat gemis ya, agar bisa jaga jarak 2 meter. Kabupaten Penuh Lampung, mohon izin mengucapkan selamat datang di bumi Skalbrak, Kabupaten Penuh Lampung. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Amanat dari Paduka yang mulia, Syekh Batin Peniakan dalam beliau Sultan Skalabrak yang dipertuan kedua burung tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai saudara saya, Paduka yang mulia ada Tuang Sidenreng, Dr. Insinyur Andi Faisal Sapada, bersama Permaisuri ada Tuang Sidenreng dan rombongan daripada Kedatuan Sidenreng Rapang, yaitu di sini hadir juga Arung Malolo Sidenreng, yaitu Andi Maisara Arung Malolo. Jadi Arung Malolo ini raja muda. Di bawah ada tuang itu, di bawah raja, di bawah sultan ada beberapa raja muda. Ada 2 atau 3, 2. Salah satunya adalah Arung Malolo Andi Maisara ini. Dan beliau juga dari ibu keluarga dari bangsawan dari Enrekan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Saya biasanya memanggilnya Yang Mulia Bunda Yani, panggilan akrab saya, tetapi sekarang ini Yang Mulia Bunda Yani dengan gelar juga Mina Ayu Angkonan Dalom. Artinya putri bangsawan yang disayangi oleh raja. Ini putri bangsawan yang disayangi oleh raja. Inilah Yang Mulia Bunda Yani. Dan tentu bersama dengan adinda saya, Yang Mulia Adinda Dona Nisnoni. Ini Adinda Nisnoni ini putri daripada Raja Kupang, Raja Leopold Nisnoni, Raja Kupang, raja besar di tanah Nusa Tenggara Timur. Ini putrinya yang datang. Dan sebelum ini Yang Mulia Adinda Dona Nisnoni dan Yang Mulia Abu Bunda Yani memang sudah kita angkat sebagai saudara pada saat perhelatan bimbang marga di Marga Raja Basa. Wahai anda, kalian anda, pada saat adik kita, Syekh Batin Marga Raja Basa,
melakukan perhelatan bimbang marga. Dan pernah saya bawa dalam rangka melatih 17 pesumbayang di 3 kecamatan, yaitu Kedondong, Waikilau, dan Wailima. Ada yang 17 pesumbayang. Raja di kampung, bangsawan-bangsawan di kampung, kita lantik supaya mereka tidak mencang-mencang, karena sudah ratusan tahun tidak jelas siapa kepalanya, siapa pimpinannya. Akhirnya kita waktu itu bersama dengan wakil gubernur. Jadi Adina Bundayani ini bukan orang lain, memang ada keluarga besar skala berat bersama Adina Nisnani. Dan satu lagi Bunda yang dari Surabaya, itu saya dulu Bunda. Ini salah satu bunda yang aktif di bidang ekonomi. Yang saya hormati, saya banggakan, Yang Mulia Adinda Dr. Yurisman. Beliau ini adalah bangsawan dari Kerajaan Kabupaten di Sulawesi. Tetapi juga tentunya karena dia bangsawan dari bangsawan di kerajaan, adalah juga anggota MHKN dan juga staf khusus daripada ketua DPD dan ketua tim Poja dalam rangka undang-undang kerajaan Nusantara. Jadi punya peran yang sangat penting, strategis dan menentukan, serta tidak main-main katanya. Kemudian Adinda Kimas Herman, Dr. Kimas Herman. Dr. Kimas Herman yang didampingi, yang berdampingan di sebelah kiri Dr. Adinda yang mulia Dr. Yurisman, ini Dr. Kimas Herman. Ini adalah dari Bakum, pimpinan dari Bakum, bagian hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Beliau ini memang berasal dari Palembang Darussalam, tetapi keluarganya berasal dari Lampung Utara, tinggal di Lampung Utara. Jadi ini juga orang sendiri. Jadi untuk kepada Paduka Yang Mulia ada Tuang Sidenreng bersama dengan Permaisuri dan Arung Malolo dan Adina Bundayani Kimas Ayu Angkonan Dalom, Adinda Dona Nisnoni, serta Adinda Yang Mulia Dr. Yurisman, Dr. Kimas Herman. Saya ucapkan selamat datang di rumah sendiri. Selamat datang di rumah sendiri, selamat datang. Kami sangat bangga, bahagia, dan betul-betul sangat tersanjung dengan kehadiran di Gedung Dalom Kerajaan Skala Brak Kepaksian Penom. Sebuah rumah mungkin tidak seberapa besar kecil, tapi punya nilai sejarah. Ya tahun 1800 ketika istana asli Kerajaan Skala Brak terbakar, bakar Belanda, maka pesanggrahan daripada Sebatin yang ada di Liwa. Jadi apabila dulu Sebatin itu berangkat ke Palembang dan Bengkulu, biasanya ada tempat pesanggrahannya di Liwa. Di sana mereka mendirikan rumah. Itulah yang dibawa untuk menjadi istana, dan dibawa tidak dibuka selama setahun, digotong. Dengan penyelesaiannya setelah ditempatkan di sini, maka seluruh masyarakat waktu itu oleh kakek saya mendapat dibebaskan dari pajak bumi, gawe raja, kerja rodi dan lain sebagainya. Waktu zaman Belanda dibebaskan pada tahun itu. Itu salah satu rasa terima kasih terhadap ini baktinya rakyat. Dan alhamdulillah dengan segala ini sedikit rombakan di sana sini, karena sudah aus dimakan usia, masih tetap bisa kita pakai. Insya Allah mudah-mudahan akan dibangun, sudah dibangun, hanya belum selesai Istana Gedung Pakuan di atas tanah 3 hektar, dan sudah separuh, hanya kemudian ini
muncul pandemi global ini, sehingga alokasi dana daripada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten terpaksa harus dikurangi, bahkan dipindah alokasi dananya dialihkan untuk penanggulangan COVID, sehingga sementara dalam posisi yang stagnan. Anggarannya sekitar 35, baru mungkin separuh yang bisa berjalan. Di sini yang Paduka Yang Mulia hadir adalah kakak saya. Ini kakak ipar saya, Rakanda Dr. M. Hasnurin, Wakil Bupati Lampung Barat, dan kakak kandung saya itu Dalam Putri Komarwati. Ini kakak kandung saya, jadi gantinya ibu saya lah sekarang itu. Masih ada hadir di sini bersama-sama dengan kita di sini dalam rangka kegiatan silaturahmi dalam pertemuan dengan Paduka Yang Mulia dan saudara-saudaraku semua. Hadir juga di sini adik sepupu saya, anggota DPR di sini, Dalom Marga, dia di Ningrat. Ini hadir di sini juga. Kemudian juga ini adik saya Raden Wali Negara, ini ada Apan Nirwandi, mantan ketua KPU di mana Lampung, tapi sekarang dia aktif di MKGR, ketua MKGR di Lampung. Kenapa? Oh iya. Kemudian juga adik saya, ada ipar saya, ada yang bungsu, kepala dinas kesehatan di sini, Dr. Wawan hadir juga di sini. Dr. Wawan hadir di sini. Kemudian Mufti Kepaksian sekarang berapa? Jadi kakeknya dulu ada Mufti Kepaksiannya kakek saya, seorang waliullah yang terkenal itu, yang semalam itu rencana akan disambangi tapi tidak sempat, yang di daerah Waisulu yang sangat terkenal. Nah ini, insya Allah besok kalau kita lewat ini, lewat pesisir barat, maka tentu akan disambut, karena di sana juga perwakilan kerajaan skala berat Pakuan Penong yang ada di pesisir barat. Di sana. Beliau juga ulama, pejuang, dan sebagai ketua MUI yang ada di pesisir barat, dan dulu ketua MUI di Lampung Barat ini. Kemudian raja-raja kepala suku saya yang ada di depan ini, raja-raja kepala suku dan perwakilan daripada raja perwakilan yang ada di pesisir barat, Raja Pemuka Waisulu datang juga di sini bersama dengan para bahatur. Para bahatur ini kalau di Makassar disebut Tabarani, ada hulu balang, ada bahatur. Kalau bahatur ini sudah ada seleksi khususnya, lepas maka dia menjadi bahatur. Para hulu balang dan para bahatur, dan semua suku-suku, jukuan-jukuan paksi, baik yang sekarang ada di atas maupun juga di bawah, dan kemungkinan daripada SKPD yang mewakili yang hadir. Yang Mulia Andi Maisara Arung Malolo itu bunda angkatnya pangeran juga. Nah, ini bunda angkatnya pangeran, bunda angkat pangeran. Jadi sudah bukan hal yang asing lagi. Bahkan salah satu yang menjadikan kita mengundang berusaha untuk Paduka Yang Mulia ada Duang Sidenreng untuk hadir di sini adalah karena salah satu orang Mololo adalah bundanya pangeran, dan kita ingin terus menjadi hubungan rapat, karena pada saat pelantikan ada Tuang Sidenreng di Parepare tahun berapa itu, hadir kita membawa pasukan besar, ratusan kita berangkat ke sana, sengaja datang ke sana. Kenapa? Karena Bunda Yani mengharapkan kehadiran kita, karena MAKN ingin membesarkan ada Tuang Sidenreng, ingin kita besarkan.
Karena menurut Bunda Yani pada waktu ini salah satu kerajaan besar yang harus kita besarkan oleh MAKN. Maka salah satu minta Bunda Yani skala berat tolong juga katanya. Untuk lebih. Kita datang dan memang ada perhelatan besar di sana dan kita datang mendapat sambutan yang baik, pelayanan yang baik dan kita sangat senang pada saat itu. Berada pada saat pelantikan daripada Paduka Yang Mulia ada Tuang Sudenri. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jalinan hubungan kekerabatan kita. Paduka Yang Mulia ada Tuang, di sini hadir para laskar-laskar. Pertama Panglima dari wilayah selatan, Bunda Yani dan Bunda Andi Mesara sudah bertemu waktu pertama kali keluar dari kapal. Maka kebesaran tanah Wahanda di sana ada saudara saya 5 Sebatin Marga. Panglima kerajaan skala berat wilayah selatan itu ada di sana. Ada 3 lagi tambahan panglima di sana dan para bahatur. Mereka lah etalase dari skala berat. Mereka etalase kita. Orang melihat skala berat karena terlalu jauh, cukup melihat tanah Wahanda. Mereka bersama para bahatur dari Wahanda turun di sini sekaligus bersama wakil-wakil Palinga di daerah Pesawaran, Tanggamus, beberapa kabupaten lain, dan juga hadir di sini juga Temenggung Waisulu dengan pasukan ababilnya, kemudian dari daerah Suwo dan daerah lain yang datang. Perwakilan daripada kerabat kerajaan skala berat yang ada di wilayah-wilayah hadir di sini untuk menunjukkan rasa bangga dan keikutsertaan di sini. Jadi kalau ada kegiatan Gedung Dalom namanya, maka hampir semua kerabat-kerabat kita yang ada di kabupaten-kabupaten di tanah Lampung, para ulu bala kita, wakil panglima dan panglima turun. Karena kalau sudah Gedung Dalom, maka panglima yang atur pasukan barisan. Nah, karena itu mereka hadir di sini, walaupun pelaksanaan daripada kegiatan ini hanya sepertiga saja, bahkan mungkin tidak sepertiga. Sangat-sangat minimalis. Kenapa demikian? Kita tidak mau melanggar kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita tidak mau juga melanggar kesepakatan bersama. Dan kita juga ikut prihatin terhadap situasi sekarang. Situasi pandemi global yang sedang melanda negara kita. Dan kita adalah masyarakat, adalah bagian dari masyarakat yang harus patuh taat dan kebijakan pemerintah. Dan di situ tadi tidak henti-hentinya para panglima bahatur kemarin itu, maksudnya para hulu balang dan raja polisi berteriak tentang prokes, tentang jarak. Itu bukan ingin membuat riuh sebuah arahkan sedang berjalan, hanya untuk menunjukkan betapa atensinya kita terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan. Karena kita menggelar di titik akhir daripada PPKM. Tapi alhamdulillah kita terima kasih pada semua bahatur, hulu balang, perangkat-perangkat adat, para panglima dan raja-raja juga paksi semua. Alhamdulillah semua bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik, menjaga jarak. Bahkan masyarakat keluarga-keluarga besar kita dilarang turun dari rumah. Kenapa? Untuk menghindari kerumunan dan berjejal-jejal. Jadi semua itu melihat itu dari rumah masing-masing. Kenapa? Kalau turun, maka tentu akan menjadi masalah, berjejal-jejal. Inilah yang menggembirakan saya, proses ini telah berjalan begitu baik. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, melaksanakan mundur terus. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan menyambut seorang raja turun dari mobil langsung masuk rumah. Tapi tentu kita akan gelar. Dan tentu para raja-raja jukuan paksi kita akan merasa tidak enak. Salah satu kebesaran kita adalah bagaimana kita bisa membesarkan orang lain. Salah satu bagaimana kita bisa menunjukkan penghargaan pada orang lain. Bagaimana kita memuliakan orang lain. Disitulah kebesaran kerajaan kita. Nah, karena itu alhamdulillah dengan kondisi yang sangat minim kami menggelar ini untuk kedatangan Paduka Yang Mulia Datuk Sundari dan Permaisuri dan Arumolo dan Paduka dan Yang Mulia Adinda kami, Adinda Bunda Yani Kimas Ayu Ogonan Dalom, dan juga
para bangsawan, Adinda Doktor Yang Mulia Dr. Yurisman dari KBNA, dan semua masyarakat, para raja-raja ajukan paksi yang datang sini. Hari ini memang menjadi hari yang terakhir daripada PPKM, dan mudah-mudahan di hari esok tidak akan ada lagi perpanjangan, sehingga geliat kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga ada langkah-langkah kita dalam peningkatan kegiatan untuk lebih bisa produktif, meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk lebih baik. Paduka Yang Mulia, ada Tuan Sidendreng dan Yang Mulia Bunda Yani, dan Kakanda saya, Wakil Bupati Lampung Barat, para batur, Panglima, jamaah-jamaah balapku di Janyuyin, orang-orang besar bergelar yang ada di depan. Ketika Indonesia merdeka, maka dalam perspektif politik, Indonesia itu sudah selesai. NKRI telah berdiri, dan kita sudah berjalan dalam payung negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi sebuah struktur kekuasaan di bawah itu. Secara politis selesai, tapi secara budaya tentu tetap berjalan. Interaksi kehidupan masyarakat yang turun-temurun, yang diatur oleh nilai-nilai kehidupan bersama, tetap berjalan. Bahkan hukum negara, aturan-aturan regulasi selalu mengadop kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai hidup masyarakat. Kenapa? Kalau dia tidak mengadop itu, nanti akan berbenturan dengan apa? Dengan fakta-fakta kehidupan ada. Itulah yang menjaga harmoni berjulirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di dalam periode ini juga struktur-struktur kekuasaan itu tentunya dengan diikuti pergantian pemimpin. Ada pemimpin yang bijak seperti Bung Karno, ada juga pemimpin-pemimpin yang lain sepenuhnya. Yang sebetulnya para pemimpin-pemimpin ini bijak semua. Hanya struktur-struktur di bawahnya ini kadang-kadang mencari momen-momen untuk kepentingan-kepentingan sendiri atau untuk melestarikan apa kepercayaan-kepercayaan daripada pimpinan. Sehingga mulai banyak terjadi deviasi-deviasi, di mana kemudian lebih muncul kekuasaan formal. Kekuasaan formal lebih muncul, kekuasaan informal termarginalkan. Itulah yang menyebabkan banyak padamnya nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga Indonesia itu banyak diwarnai oleh nuansa-nuansa kehidupan yang mempunyai apa? Mempunyai etalase terhadap kehidupan barat, kehidupan asing, kehidupan luar, dan dia tidak berpijak pada nilai-nilai kehidupannya sendiri. Ini juga terbawa oleh arus modernisasi, westernisasi, dan kehidupan-kehidupan yang memang memerlukan teknologi yang akhirnya mengadop nilai-nilai daripada budaya yang mentransfer teknologi tersebut. Pada tahun 98 terjadi reformasi. Saat itulah dirasakan bahwa struktur-struktur formal itu tidak bisa bergerak apa-apa menghadapi rakyat. Di mana-mana tidak ada satu kekuatan pun, TNI, Polri, pemerintah, tidak ada yang bisa menghadapi rakyat. Di mana-mana tidak ada yang dilihat lagi orang. Nggak ada apakah seorang Kapolsek, apakah seorang Dan Ramil, seorang entar semua apa, tidak ada. Semua digila oleh rakyat, berbondong-bondong. Terjadi penjarahan di mana-mana, terjadi kegiatan anarkis, dan kesalahan sedikit sudah ada langsung main hakim sendiri. Pembakaran orang, langkah-langkah main hakim sendiri. Sebuah proses yang berjalan dalam era reformasi tersebut. Salah satu daripada ini kebijakan yang terlalu mengendalikan nilai-nilai formal. Kalau saat itu nuansa-nuansa informal, nuansa-nuansa adat, kei person, tokoh-tokoh, primus inter pares selama ini dibina
dan nilai-nilai kehidupan itu betul-betul diangkat, kemudian dijadikan patokan-patokan nilai-nilai yang luhur, yang dihormati dan dihargai. Maka pada saat kejadian di tahun 98 itu, satu orang saja berdiri tokoh, masyarakat berhenti. Seorang raja saja berdiri, dia akan berhenti. Tapi pada saat itu tidak, karena semua tokoh-tokoh informal ditinggalkan. Bertitik tolak pada itulah mulai bergulir pengangkatan kearifan lokal, dan tokoh-tokoh informal leader mulai bermunculan. Kemunculannya pun pelan-pelan muncul raja-raja yang memang mempunyai sejarah, mempunyai tetes darah, mempunyai struktur kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian menjadi euforia, sehingga muncul sekarang ini bukan hanya raja dalam adat, tapi pencinta adat, penggiat adat, pemerhati adat, dan pemain adat. Bermain-main dengan adat untuk mendapatkan profit yang baik. Jadi adat ini dijadikannya hanya sarana. Dia tidak care, dia tidak urusan, karena tidak ada yang diurusnya. Tidak ada masyarakat yang diurusnya. Tidak ada budaya yang dilestarikannya. Tidak ada warisan yang harus dijaganya. Tidak ada. Kenapa dia di sana? Karena dia ingin memetik keuntungan saja. Yang jadi kambing hitam kadang-kadang raja-raja yang asli, tapi terpengaruh, percaya kepada sosok-sosok ini, yang muncul dengan pakaian-pakaian yang wah. Jadi orang itu melihat, dan hanya muncul di event-event kalau ada kegiatan tertentu. Setelah itu, kalau kembali kepada masyarakat di sebelah rumahnya, orang tidak tahu. Contoh, ada satu orang di pesisir barat, itu mufti kepaksian ini, perwakilan saya di Kuiwak, mengatakan di sebelah rumahnya, jangankan sebelah rumahnya, kakak kandungnya sendiri ngomong. Nah, mabok saya ngelihat si Ujeng ini, katanya muncul katanya dapat raja dari Kutai, kemudian sekarang pakai pakaian nggak pernah di sini, dia pergi keluar, kalau di luar dia pakai, bergabung dengan kelompok-kelompoknya itu. Ada kelompok-kelompok ini, kelompok abal-abal, kelompok raja-raja palsu dan lain sebagainya. Kembali ke sini udah. Jadi jangankan tetangga, jangankan kampung, jangankan nyaman, kakaknya sendiri menganggap dia nggak beres. Nah, ini salah satu contoh kakak kandung. Tapi ini adalah fenomena yang muncul karena ternyata kedudukan identitas simbol sarang raja itu rupanya seksi rupanya untuk dilihat. Keberadaan seorang raja itu rupanya seksi untuk dilihat, tampilannya, keberadaan lain sebagainya. Dengan melihat kondisi tersebut, maka muncullah ini organisasi kerajaan Nusantara, yaitu FKIKN. Waktu itu mulai Forum Komunikasi Informasi Kerajaan. FKIKN ini tidak ada ketua, hanya seorang sekretaris jenderal, karena tidak mungkin katanya raja-raja. Waktu itu mereka sependapat, raja tidak ada ketua, tapi sekretaris yang menunjuk. Tapi dalam perkembangan FKIKN muncul FSKN yang mulai mendata untuk mulai mencari anggota yang benar-benar raja bertahta, keturunan daripada kerajaan-kerajaan lama. Di dalam perkembangan FSKN ini juga dimasuki oleh kelompok-kelompok penggiat-penggiat tadi, yang apalah bermakmuan ini. Mereka berusaha, karena mereka lebih banyak, berusaha masuk quorum. Jadi kalau mereka masuk satu organisasi, mereka masuk di quorum, kemudian membentuk kelompok mereka yang jadi pimpinan. Ini pernah terjadi waktu FKIKN ada di Palembang. Tiba-tiba terjadi musyawarah besar luar biasa FKIKN. Waktu itu Gus Mung dan Yang Mulia Kahar, Yang Mulia Wirabumi yang mimpin dalam kondisi yang pucat pasi, main sendiri orang Palembang, orangnya Pak Gimas. Ininya keras, suaranya keras, tampilannya keras, dan memang daerah di sana daerah high temper betul, dan nekan orang di sana.
Tapi untung ada adik saya, Rudi Pernawan, ada di sana, dan para batur saya banyak di Palembang. Saya bilang dengan Adinda Rudi, itu jangan sampai terjadi. Ada mubas, ada musyawarah luar biasa. Kalau memang mau ribut-ribut, masukkan itu pendekar-pendekar itu ke dalam. Kasih tahu, sampaikan ini HP ini ke salah seorang mereka yang berpegang. Saya katakan, kalau sampai itu ada kau buat, saya sudah kasar, sampai kau buat itu musyawarah besar luar biasa, banjir darah di sana. Oh tidak, saya tidak, ini hanya ini. Jangan coba-coba. Sampai begitu. Dalam kondisi yang sangat keras. Rasa di Palembang. Nah itulah mungkin yang menjadi keprihatinan daripada budaya ini. Setelah FSKN kemudian ada beberapa wacana-wacana di sana, kemudian akhirnya terbentuklah Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Sebuah menjadi keadaan yang sangat ketat sekali untuk seleksi terhadap anggotanya. Pertama kali, kalau seorang mengatakan raja bertata, dia bertata, kapan nih tata sebelumnya? Kapan? Kalau dia seperti garis, dia sebagai raja sultan, kapan dia ditatakan? Harus jelas penasmiannya, harus jelas kenaikan tatanya. Setelah itu ayahnya kapan bertata? Kakeknya siapa? Kapan bertata? Buyutnya siapa? Kapan bertata? Kakek buyutnya siapa bertata? Di mana daerah tatanya? Di mana wilayah adatnya? Di mana rakyatnya? Di mana kekuasaannya? Bagaimana pengakuan pemerintah pada zaman Hindia Belanda dan lain sebagainya? Di daerah di Lampung ini, garis yang dipakai adalah garis turun-temurun berdasarkan darah. Jadi kalau di Paksipa, saya ingin mungkin menyampaikan kepada Datuang dan Binayani, di Lampung ini yang diyakini masyarakat ini ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Skalabra dan Kerajaan Tulang Bawang. Inilah yang diyakini oleh masyarakat Lampung, dua kerajaan. Kami juga meyakini keberadaan Tulang Bawang. Hanya memang Tulang Bawang itu sedang dalam penelitian. Di mana tempat kerajaannya, siapa rajanya, apa peninggalannya, bagaimana pengaruh-pengaruh budayanya dan lain sebagainya. Tapi kami meyakini, kenapa? Keyakinan kita bahwa di sana ada sebuah peradaban menunjukkan bahwasanya masyarakat Lampung ini sudah beradab dari dahulu. Selain dari Tulang Bawang, ada namanya Kerajaan Skalabra. Skalabra kuno dulu, beragama ini semua. Mungkin seandainya yang mulia, pada luka yang mulia ada tuang sempat di Liwa, mampir salah satu ininya buyut kami adalah ini prasasti Punuk Tenuan abad ke-9. Namanya Prasasti Ujung Langit, masih ada dan ada tulisan. Di sana rajanya Punku Sri Haridewa, Sri Jarwa Haridewa. Itu yang bertata waktu itu. Dalam perkembangan seorang raja itu pun sekarang pun juga punyakan. Dulu sebutan punku sampai. Kenapa? Karena kami meneruskan sejarah kebesaran dari Skalabra itu. Di abad ke-13 ada 4 mujahid dari Pasai, keturunan Rasulullah, singgah ke Pagaruyung. Dari Pagaruyung berangkat melakukan syiar Islam dengan baik, dengan komunikasi, dengan berakhlak, dengan lembut, biasa cara Islam. Tapi kemudian mendapat resistensi besar dari penguasa kerajaan namanya Ratu Soekarno. Itu dapat resistensi sangat besar. Tapi ada satu kelompok namanya Kapuyangan Kanyangan yang ada di sini, bisa menerima 4 orang ini. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi satu komunikasi yang keras, akhirnya terjadi peperangan. Diakhirkan penaklukan sejarah, penaklukan daripada kerajaan seperti kuno. Ratu Soekarno terbunuh. Di dalam hikayat ini keris ini namanya keris Rakyat Istinja Darah. Inilah keris yang membunuh Raja Skalabra terakhir. Nama keris ini adalah Rakyat Istinja Darah.
Raja Skalabra terbunuh, berdirilah namanya Paksi Pak Skalabra. 4 pemegang kedudukan tertinggi di Skalabra. Paksi itu artinya tinggi. Wilayahnya Lampung Barat dan pesisir barat. Sekarang ini, itu hanya wilayah Paksi. Itulah kerajaan di Tanah Lampung di abad ke-12 itu. Hanya saja karena tempat ini 70% itu adalah hutan lindung, hanya 30% yang bisa dipakai, maka secara bergelombang pelan-pelan mereka mulai turun mencari negeri baru. Dengan satu moto, ngebujak lain bujak. Kami mencari negeri bukan memisahkan diri. Membesarkan kerajaan, tidak memisahkan diri. Itu moto mereka, membesarkan kerajaan. Masing-masing akhirnya pergi. Sampai di sepanjang pesisir dan juga sampai ke arah-arah daerah Kumbering sana, mendirikan perkampungan, kemudian muncul tempat-tempat yang namanya bandar-bandar Persebaya. Di tahun 1813 Skalabra ini diserang oleh Belanda. Setelah terjadi pergantian antara Inggris dan Belanda, di mana Bengkulu diserahkan kepada Belanda dan Singapura diserahkan kepada Inggris. Belanda mengklaim yang ditinggalkan Inggris adalah jajahannya. Karena itu Belanda langsung menyerang. 2 kerajaan diserang, Skalabra dan Palembang. Dua-duanya ditaklukkan. Dan setelah ditaklukkan, semua dipecah menjadi namanya marga. Dipecah semua, marga-marga. Kalau di Palembang sampai sekarang masih tetap. Karena marga mereka marga teritorial. Kepaksian Pernong, kami di sini, dipecah menjadi 9 marga. Kepaksian Pernong. Marga Batu Berak, Suwo, Tenumang, Ngambuk, Ngangas, Bungkunan, Belimbing, apa itu. Separuh dari pesisir barat itu adalah wilayah Kepaksian Pernong. Separuhnya lagi sampai Perwakilan Bungkunan adalah wilayah Nyerupa. Itu ini. Kemudian Belanda sangat alergi betul dengan sebutan Paksi. Keluar namanya Gepernamen Besruit, melarang sebutan Paksi dan gelaran-gelaran Sultan, gelaran besar. Dilarang keras oleh Belanda dan dihukum buang. Kemudian Belanda bersikap lunak terhadap Paksi karena terjadi peperangan terus, penentangan terus, masyarakat menentang dan tidak ada pembangunan, tidak ada kegiatan berjalan kalau masyarakat tidak ada yang mau. Akhirnya setelah Paksi itu juga diberi jatah marga. Diberilah kemudian jatah. Perbedaannya kalau marga-marga yang lain itu mereka terjadi pemilihan. Setiap 5 tahun ada pemilihan. Setiap 5 tahun ada pemilihan. Khusus yang dipegang oleh mantan-mantan Sultan di Kepaksian ini, dia tidak pemilihan turun-temurun. Jadi tetap mereka berlakukan seperti sistem kerajaan, dia serahkan turun-temurun, tapi wilayah itu wilayah Belanda. Misalnya Kepaksian Pernong diberi 2 jatah, yaitu di sini marga Batu Berak, Boy Kenyangan, dan Suwo. Sekarang di Suwo ada 2 kecamatan, di sini terpecah 2 kecamatan, per kecamatan. Itu zaman itu. Sedangkan wilayah kita ya sebetulnya sudah setengah pesisir barat sampai sini, di dalam kulit kayu. Tetapi ternyata itu struktur pemerintahan itu berjalan hanya itu. Tapi struktur adat tetap berjalan. Saibatin Paksi itu tetap memegang terhadap semua kerabat, bahkan yang ada di marga-marga. Kemudian dia mau ikut mendukung. Terbentuknya pasira-pasira marga, dia keluar dukung anak-anak turunannya untuk juga menjadi pimpinan di sana supaya mereka tetap hubungannya erat. Itu yang berjalan sampai pada saat masuknya Jepang. Begitu saat Belanda kalah dengan Jepang, saat itu struktur adat kita sudah mulai menyatu lagi. 8 Agustus kakek saya berangkat ke Jakarta, diundang oleh Bung Karno. Kakek saya pernah ngomong dengan saya pernah bertemu seorang raja bernama Pangeran di sana. Dari Sulawesi Selatan. Ketemu bersama Bung Karno. Salah satu raja yang namanya Pangeran juga.
Saya pernah tanya dengan klien Gajah apa? Ada Andi Pangeran Petarani bertemu dengan Andi Pangeran Petarani. Suatu saat saya bertemu juga dengan cucunya. Saya ngomongin cucu saya, betul. Kakek saya yang berangkat itu betul. Yang berangkat itu kakek saya. Artinya benar omongan kakek saya itu 8 Agustus. Saat itu kakek saya sudah tahu bahwa kita akan merdeka, karena Bung Karno menyampaikan dengan seluruh raja-raja ini bahwa kita akan merdeka. Sehingga pada saat 17 Agustus langsung membentuk namanya API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan mulai membentuk struktur perjuangan melawan Belanda. Dari rumah inilah mungkin lahir para pahlawan-pahlawan. Kakek saya, ayah saya, dan juga tiga ini saudara kandung ayah saya, semua di makam pahlawan. Kemudian kakek saya, ayah dari ibu saya, di makam pahlawan sebagai pahlawan rakyat Rano di daerah Oku, Palembang. Kemudian kakak kandung ibu saya juga ada di Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Dari rumah ini banyak sekali melahirkan ini. Hanya belum menjadi pahlawan nasional. Sebagaimana yang menggarisbawahi daripada yang disampaikan Bunda Yani, bahwa salah satu embrio itu bukan embrio keadatan saja, bukan embrio pengakuan, tetapi embrio semangat dan darah, serta serta rasa patriotis ini terus berjalan. Sehingga embrio itu apabila terus dipertahankan, embrio itu apabila terus dijaga, maka dia menjadi akan penguat perekat persatuan dan kesatuan kita. Negara yang sangat plural ini memerlukan kehadiran daripada tokoh-tokoh yang bisa mensentralisir di tiap kelompok untuk tetap menyatukan komitmen NKRI ini. Karena komitmen ini tidak bisa dipegang oleh satu kekuatan besar yang megang Indonesia, tidak bisa. Karena masing-masing secara parsial ada komitmen-komitmen kedaerahan. Dan ini sejak dari tahun 45 sebelumnya sudah berkomitmen untuk NKRI. Inilah yang harus dipelihara. Oleh sebab itu MAKN harus menjaga, memelihara orang sosok-sosok yang memang mempunyai kedaulatan. Sosok-sosok yang mempunyai kiprah. Sosok-sosok yang juga bisa memberikan satu solusi putaran masalah. Kalau dia mengatakan seorang raja, kemudian terhadap masalah, mendatangi tempat untuk tahu tempat yang tidak bisa. Inilah yang diperlukan itu. Sehingga kehadiran daripada MAKN yang betul-betul memverifikasi kehadiran daripada raja-raja, raja-raja yang benar-benar berdaulat, raja-raja yang mempunyai kekuatan grassroots, raja-raja yang mempunyai tali ke atas, mempunyai tambang ke atas, zuriatnya. Itulah yang sekarang ini dirangkul, dimasukkan sebagai anggota MAKN. Supaya apa? Supaya MAKN ini menjadi tali pengikat Nusantara, tali pengikat NKRI. Boleh yang lain berubah, tapi kalau tali pengikat yang di dalam, tali pengikat yang ada di grassroots, tali pengikat yang ada di sejarah ini tetap kuat, maka NKRI ini insya Allah tidak akan pecah. Yang lain boleh bobo-bobo, yang boleh memecah-mecah, hoax, postrop, segala macam itu, postrop. Tapi selama tali kokoh daripada sejarah NKRI ini yang dipegang oleh mereka-mereka yang memegang kokoh ini tetap bertahan, maka insya Allah. Jadi hari ini kita bukan hanya mengokohkan tali silaturahmi, tapi kita mengokohkan tali. Disinilah tali keindonesiaan kita. Ketika Paduka Yang Mulia Aduh Sidendreng, Raja dari Kedatuan Sidendreng hadir di sini, kita terhadap kerajaan kepaksian skala besar. Saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan oleh Aduh Sidendreng, bahwa sebut kerajaannya adalah Kedatuan Sidendreng. Oleh sebab itu sebutan rajanya ada Tuang Sidendreng. Kenapa? Karena struktur kerajaan disebut kedatuan. Sama dengan lu, Datu Lu, karena namanya kedatuan. Kita juga aslinya ada Kepaksian Skala Berat. Kerajaan kita aja namanya Kepaksian Skala Berat. Orang sekarang mengatakan kerajaan-kerajaannya, tapi inilah kerajaan asli, namanya Kepaksian Skala Berat. Paksipak Skala Berat. Ada 4 yang Paduka Yang Mulia ada tuang dikirmai di sini: Kepaksian Pernong, Kepaksian Belungu, Kepaksian Nyerupa, Kepaksian Pejalan Diwan. 4 ini sama, kedudukan kami ini sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tua. Hanya kami punya wilayah masing-masing. Kami punya rakyat masing-masing. Dan kami punya komitmen-komitmen masing-masing dalam menjaga budaya. Dan warna, corak, cara-cara variasi budaya tentu ada sedikit perbedaan. Tapi 4 faksi ini adalah 4 faksi yang punya kedudukan sama. Dari 4 faksi inilah kemudian lahir turun ke wilayah, berdirilah marga-marga adat di Tanah Lampung, di pesisir barat, di sini ada satu juga marga Liwa, kemudian di daerah Ranau Oku, Tanggamus, Pesawaran, kemudian masuk sampai ke Kalianda. Di sana 5 marga. Pemegang kebesaran adat yang dibawanya dari sini tetap dibawanya di sana menjadi Saibatin marga adat 5 marga Yohana. Kenapa ini dekat dengan kami? Karena kami asalnya, dan mereka bagian dari keluarga besar kami, dan memegang kebesaran di sana itu saling membesarkan. Hanya mereka berpayung dalam kerajaan, di kerajaan skala berat, di kepastian penuh. Mungkin kepastian Belungu ada lagi mungkin saudara-saudara kerabatnya di marga-marga lain yang berpayung kepada kerajaan Belungu. Ada lagi di tempat lain. Artinya kami mempunyai hubungan kerabat, kedekatan dengan para saudara-saudara kami yang sama-sama dalam satu payung menurut kepastian penuh. Ini juga lah cara-cara kami merawatnya, untuk merawat kebinekaan, untuk bagaimana menyebarkan sebuah kebaikan, dan bagaimana kita menanamkan nilai nasionalisme terhadap bangsa yang sangat pluralis di sini. Sekali lagi, kami sangat bahagia, kami sangat bergembira, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada pertemuan ini, memberikan pertemuan ini sebuah jalan kita untuk bisa lebih dekat, bukan hanya di antara kita terhadap raja-raja lain ke depan. Dan di sini para raja-raja kepala cukuan-cukuan faksi saya di sini yang tersebar di sepanjang wilayah Paksian Penong ini paham dan mengerti. Dan mereka juga sudah tahu, mereka juga sudah mengerti, banyak mereka sudah ke tempatnya yang Paduka Yang Mulia ada tuang di daerah Sendedeng. Mereka datang juga dengan melihat, memperhatikan, dan juga saling tukar-menukar informasi untuk menyatukan ke-Indonesiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan selamat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.